gantian dulu Anda ketawa, harus gantian dulu. Leken, silakan. saya tanya buat Rosi bahwa malaikat juga bisa menyatakan dirinya Tuhan. Ingat ya, pada saat Yohanes mau menyembah malaikat, ya malaikat mengatakan apa? Jangan menyembah aku, kita sama, kita adalah hamba. Lalu kalau Anda mengatakan Allah-Allah lain di luar itu, Allah yang mana? Yesus yang mana? Yesus juga pernah menegaskan bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Nah itu sekarang sudah banyak muncul termasuk dengan Anda salah satunya. Nabi palsu itu saya menjas Anda sesuai dengan firman. Karena firman Tuhan mengatakan kebenaran itu hanya di dalam Yesus. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, tidak ada penyelamatan. Ya, jadi Anda harus paham, Anda mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah. Coba kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 20. Coba kita buka. 1 Yohanes 5 ayat 20. Bukan Tuhan, saya nggak bilang begitu. Maksud saya, di dunia ini banyak para Allah, yaitu para malaikat itu. Kalau Yesus itu apa? Dia anak dari anak tunggal Bapa. Cahaya yang keluar dari sumber cahaya itu Yesus. Dia anak Tuhan, anak sulung Bapa Sorgawi, anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa itu Yesus. Gitu loh. Anak ya, tapi anaknya spesial, anak tunggal Bapa. Kalau para malaikat hanya disebut anak Tuhan aja gitu Nah, loh. kalau gini. Oke, saya paham. Sekarang coba Anda jelaskan pada saat Yesus sudah kembali ke hadiratnya, yaitu tahta surga, kerajaannya itu. Coba Anda bahas sekarang. Coba Anda jelaskan bahwa Yesus berada di tahta surganya dia sebagai apa? Silakan. Dia dikatakan duduk di sebelah kanan Bapa. Silakan aja. Berarti satu tahta kan? Kalau satu tahta artinya apa? Sejajar? Selevel? Ya silakan Anda jawab sendiri. Satu tahta dengan Bapa itu artinya apa? Kan, saya tanya pertanyaan ini kepada Anda. Yang tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah sekarang saya tanya, dia sudah kembali ke hadiratnya. Jawaban dari Anda, coba Anda jelaskan secara detail. Apakah Anda tahu terkait dengan hal tersebut bahwa Yesus sekarang itu setara dengan Allah atau tidak? Silakan. Jadi ketika ya Ibrani 2 ayat 9 dikatakan karena penderitaan dan maut dia ya menerima segala kemuliaan, segala kekuasaan. Dia dilantik sebagai Raja Sorga, Raja dari pemimpin para malaikat yang di sorga, itu Yesus. Sebelum dia turun ke dunia, dia diurapi menjadi Raja, Ibrani 1 ayat 9. Setelah dia naik ke sorga, dia benar-benar dilantik sebagai Raja. Maka disebutkan apa? Duduk di sebelah kanan Bapa. Begitu. Kalau Bapa di mana? Berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Hanya Yesus yang pernah melihatnya. Ya kan? Gitu. Jadi Yesus itu anak Tuhan yang maha tinggi. Anak yang tadinya duduk di pangkuan Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Ya. Saya kira cukup Bang. Jelas ya? Iya, artinya ini saya belum mendapat poinnya terkait dengan Anda mengatakan bahwa Yesus itu dia bukan Tuhan, bukan Allah. Nah sekarang Ya, kalau malaikat aja bisa dia disebut sudah Tuhan, kembali kenapa ke Yesus nggak disebut hadiratnya. Tuhan, Bang? Gini, Bang. Malaikat aja Sabar. bisa disebut Tuhan, Anda kenapa Yesus mengatakan tadi tidak? gini, sabar ya. Gini, Mbak Rosi giliran saya ya. Anda tadi mengatakan malaikat-malaikat juga bisa disebut Tuhan. Lalu pada saat Yohanes menyembah malaikat, malaikat mengatakan jangan menyembah aku, kita sama. Anda bisa mengatakan bahwa malaikat kesetaraan dengan Tuhan gimana? Anda sembarang aja Anda. Ngaur Anda. Oke, Sekarang saya baca ya, Pak. dengar dulu. Sabar, Jangan dengar dulu ya. marah-marah, Bapak. Jangan marah-marah. Bukan marah, ini ketegasan. Beda marah dengan ketegasan. Ya. Ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Coba Anda Ya. buka 1 Timotius 2 ayat 5. Coba Anda baca. 1 Timotius 2 ayat 5. Kalau Anda yang kasih ayat, Anda yang baca dong. Kalau saya kasih ayat, saya yang baca gitu dong, Bapak. Oke, saya baca ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara Allah
dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dua yang dikategorikan Esa, Allah dan Yesus. Itu pada saat Yesus masih menjadi manusia. Anda paham? Ya, masih manusia aja dia sudah setara dengan Allah. Apalagi dia sudah kembali ke hadiratnya. Kau harus paham itu. Jangan kau mau disesatkan dan mau menyesatkan orang. Buka firman itu baca. Anda paham? Setelah dia menyelesaikan tugas kristologinya, apa itu? Anak manusia, anak domba yang disembelih, imam besar agung, dan dia terbukti mengalahkan maut, bangkit dari kematian, naik ke surga, baru dia dilantik sebagai raja. Urutannya begitu saya baca kronologisnya. Jadi jangan heran kalau waktu Yesus menjadi manusia, dia bilang apa? Dia hamba, dia utusan, benar. Nggak dibantah, bahkan dibilang lebih rendah dari malaikat-malaikat. Ibrani 2 ayat 9, untuk sementara waktu, Yesus yang manusia Kristus itu dibuat lebih rendah dari malaikat. Gitu loh Bang. Sampai dia terbukti mengalahkan dewa iblis ya, yang katanya berkuasa atas maut. Gitu. Udah ya. Saya beri waktu untuk saya menjelaskan. Yesus harus turun menjadi manusia untuk mengambil semuanya itu. Yang pertama, gelar Yesus adalah disebut Raja segala raja, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, nabi di atas segala nabi. Ya. Bahkan yang terakhir, dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Aduh, ini terlalu Anda harus dengar itu. Anda harus paham itu. Gelar-gelar, sabar, diam dulu ketawa. Gelar-gelar itu dia harus ambil dari manusia. Dan pada saat dia menjadi manusia, gelar itu dia sudah ambil. Gelar itu dia sudah ambil. Bahwa Tuhan, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itu benar dan tepat. Dia ambil semua gelar itu. Sehingga dia disebut Allah di atas segala Allah. Paham itu? Kau harus paham. Apakah Yesus itu Bapa sepenuhnya? Apakah Bapak JO? Apakah itu Yesus itu Bapa sepenuhnya atau bagaimana Pak? Ya. Coba kau buka di 1 Yohanes 5 kalau ayat 20. Bapak JO, saya ngerti Bapak meniadakan, ya Pak Leker, meniadakan Bapak. Padahal Yesus mengakui Bapak lebih besar dari dia. Kamu udah tahu nggak bahwa 3 yang memberi kesaksian di surga? Firman, Roh Kudus dan Bapa. Mereka 3 adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda memisahkan, Anda bagian daripada orang-orang yang menyesatkan. Paham? Kau jangan ngomong terlepas daripada Pak? itu. Roh Kudus itu Nah sekarang saya tanya Anda, sabar. Ini lari kemana-mana ini kalau begini. Lekin diam dulu. Ya, lari kemana-mana kau aja yang nggak paham itu. Jadi kau begini. Ngomong kemana-mana. Ini masih nyambung bro. Sambil marah-marah. Oke, silakan saya diam. Tenang begitu. Oke, baik. Bukan marah bro, itu ketegasan. Beda marah dengan ketegasan. Kau paham nggak? Ulang kali saya sampaikan. Mengerti bahasa Indonesia, kosakata bahasa Indonesia. Kalau marah itu disertai dengan kata cacian. Boleh saya bertanya kepada ibu yang di atas sini? Sebentar Alam. Ya, saya hadapi dulu kepada Rosi ya. Oke, baik. Rosi, silakan hadapi dulu nih. Oke, baik. Tadi Anda mengatakan bahwa YHWH itu adalah iblis, betul? Pada saya, iya. Oke, baik. Buka Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Oke, aku adalah aku gitu itu di situ. Artinya apa? Artinya apa? Aku itu pengakuan egois. Itu pengakuan selfish. Aku adalah aku. Siapa aku? Yesus nggak pernah mengatakan dia aku adalah aku. Dia mengatakan apa? Aku ada sebelum Abraham. Bukan Yesus ya? Nggak pernah Yesus bilang mengatakan aku adalah aku. Aku itu kalimat narsis pangkat ya kuadrat ya. Narsis kuadrat itu aku adalah aku. Itu kalimat narsis. Kalimat ternarsis yang pernah diucapkan seorang malaikat. Dia bukan sang ada, dia adalah sang mengada-ngada. Mengaku-ngaku Tuhan yang mengada-ngada, dialah sang aku itu.
Yang Oke, baik. Di membuat sini kita ada itu bukan karena pengakuan sang aku, tapi yang membuat kita ada adalah kehendak Tuhan. Dan karena kehendak Sebentar. Tuhan lah kita ada. Kehendak Tuhan, Bang, yang membuat kita ada. Bukan saya karena belum mengaku habis berbicara aku. kan? Ya? Saya belum habis bicara. Oke, dengar ya. Di sini ketika Musa meminta memperkenalkan Tuhannya, lalu Tuhannya mengatakan aku adalah aku. Iya kan? Apakah aku itu adalah iblis? Iya. Berarti Nabi Musa menyembah iblis, mengikuti iblis. Ya, yang di toko semak duri itu iya. Yesus bilang Astagfirullahaladzim, teman-teman. itu Jadi selesai toko ya, semak teman-teman. duri. Markus Anda 12 sesat. ayat 26, Yesus bilang dia Oh toko semak goblok duri, Rusi Bang. ini, Ibu Rusi ini goblok orangnya. Ibu Rusi ini goblok. Anda lihat dong. Jangan Anda lihat pesan menyerang dari pribadi, percakapan jangan. mereka berdua. Bantah dengan data, teman-teman, bantah dengan data. Dan Silakan. teman-teman ya. Ku baca di sini, ketika Musa bertanya tentang namanya, Allah menjawab, aku adalah aku. Ketika saya tanya kepada Rosi, ketika Nabi Musa meminta siapakah yang dia sembah itu, lalu dia mengatakan aku adalah aku. Lalu Anda mengatakan itu iblis, sungguh terlalu Anda itu. Oke, kita masuk Kenapa? kepada Kenapa saya bilang begitu? Anda baca kalimat akhir dari percakapan mereka. Dia bilang, aku akan membawa engkau ke tanah Kanaan. Ngapain? Untuk melakukan genosida. Apakah Tuhan saya melakukan genosida? Saya tanya kepada Anda. Dan yang kutanyakan ketika lawan bicara Nabi Musa itu, apakah itu adalah YHWH atau iblis? Sama aja, Bang. Iblis itu punya para malaikat. Salah satu malaikatnya ditempatkan di tanah Israel. Ketika Nabi Musa berbicara, lalu dijawab aku adalah aku, itu siapakah itu? Dia malaikat Musa? iblis. Dia malaikat iblis sesuai dengan Yosua 5 ayat 13-14. Aku adalah panglima bala tentara Wah iblis. memang Setelah goblok. dia Ibu mengaku. Rusi ini memang goblok. Ya terserah dong bilang saya goblok. Jadi Anda Stefanus salah di bilang situ. dia malaikat kok. Kata begini, kata Baca aku ulangan, adalah aku sorry, dalam Keluaran 3 pasal 2 dia bahasa dibilang Ibrani malaikat. itu YHWH. Anda harus belajar itu dulu. Apa? Ya kan? Nama YHWH apa sih, Bang? Aku Nama adalah impoten. aku, itu bahasa Nama Melayu YHWH kuno. nama impoten. Dipakai. Kenapa? Karena butuh suntikan Dengar dulu. obat kuat. Obat kuatnya apa? Huruf hidup. Apa Anda kemana-mana ini? Roma 10 ayat 12 adalah bilang, aku. Itu bahasa 12 Ibraninya. 13, Itu siapa berseru YHWH. pada nama Tuhan akan diselamatkan. Loh kalau huruf mati semua gimana menyerukannya, Bapak? Jadi jelas YHWH, YHWH itu yes, nama sama impoten. sama. Nama impoten yang butuh obat kuat huruf hidup. Apanya? Apanya yang hebat dari 4 huruf hidup itu? Buat apa lari kemana-mana Anda itu? Kan bingung Anda kan? Ya, izinkan saya Bang ketawa, saya tanya dulu sama Mbak Rosi. Nah, apakah iblis itu punya firman Tuhan? Apakah iblis itu punya firman? Iblis Saya bisa tanya dulu sama berbicara. Anda nggak lihat Hawa tuh? Hawa kan berbicara kepada Saya iblis. tanya kepada Anda bahwa aku adalah aku, Yahweh itu adalah iblis. Saya tanya, iblis punya firman nggak? Punya wahyu nggak? Punya? Saya tanya dulu. Punya. Punya. Di mana? Baca Di Zakaria mana? 13 Di mana ayat 7. wahyunya, Injilnya, firmannya di mana? Firmannya Baca ada di mana? Zakaria 13 ayat 7. Dia Saya bilang tanya apa? Itu nubuatan Anda dari yang Yahweh. baca, Bang. Anda yang baca. Zakaria Tadi 13 saya suruh ayat 7 Anda adalah baca. nubuatan dari Yahweh kepada Yesus. Tadi saya suruh, saya tunjukkan ayat, Anda tidak mau baca, Anda suruh saya baca. Sekarang saya tanya Anda, iblis punya firman nggak? Ada Betul firman bang, memang hajar ada. bang, hajar Ada. abangku. Ini Iblis perempuan Waktu dia punya bodoh. berbicara firman, dengan Hawa Bang. itu kan firman iblis, Bang. Waktu dia berbicara kepada Hawa itu firman siapa? Itu firman Kau ini iblis. aneh, kau aneh. Ada umat iblis nggak di dunia ini? Ada umat iblis nggak? Ada yang percaya iblis nggak? Saya tanya kau. Saya tanya kau. Seluruh Ada dunia yang ini gereja yang iblis nggak? dikatakan Tuhan Ada, Yesus ada dalam ada. kekuasaan iblis sebelum Yesus datang. Saya tanya untuk kau. Firman iblis itu ada nggak?
Ada Coba tuh kau waktu di Taman tunjukkan Eden, salah baca satu ya. firman iblis. Itu firman Coba, iblis tuh yang ular coba kau berbicara tunjuk kepada salah Hawa, satu itu firman firman iblis. iblis, Bang. Firman iblis yang pertama Kau waktu dia ngarang berbicara aja kepada kau. Hawa. Hei, kau Ajar terus dengar Bang Uru. konteks ayat. Kau dengar ya, konteks firman Tuhan yang tadi Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa. Firman Allah, bukan firman iblis. Musa Kau memang paham nggak? diutus Tuhan yang benar, Bang. Oh. Betul, Ajar tapi dia abangku, dibohongin, ini perempuan dibohongin sesat Kau di sama sini. sembarang sama aja kau. Yahweh gitu loh. Kau bisa Coba mengatakan gantian, bahwa yang hikmat, yang yang ngomong hikmat lah, sama gantian, Musa gantian. adalah iblis. Eh, Aneh kau. Lah, Sembarang lihat aja ininya kau. kan kata Tuhan Yesus, lihatlah Jangan mau perbuatannya. menyesatkan Matius orang. 5 ayat 16, lihat Eh, perbuatannya, Di Bang. dalam Alkitab, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tidak ada kelemahan. Supaya kau tahu, cari kelemahan pun tidak ada karena dia firman kebenaran. Kau paham? Betul. Hasil dari Hajar terus perjumpaan abangku. Musa dengan tokoh Semak Duri itu adalah apa? Dia ini sesat abangku, hajar terus abangku. Pembantaian, pesan untuk merampok tanah orang. Engkau kutuntut memasuki tanah orang lain, merampok tanah orang, membunuh tujuh bangsa. Gimana? Apa itu Tuhan? Ini bertentangan dengan firman Tuhan pada Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Tuhan bilang apa? Jangan bunuh manusia. Manusia itu gambar Tuhan. Dan bertentangan juga dengan firman Tuhan di dalam Taman Eden. Beranak cuculah hai umat manusia, penuhilah bumi. Lah ini kan apa yang dilakukan membunuh 7 bangsa? Bertentangan nggak dengan firman yang di Taman Eden? Pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bertentangan Ini kan? kau lari Kalian pakai kemana-mana, dong kau lari pikiran. kemana-mana kau. Masa Tuhan berubah-ubah firmannya Eh. di Taman Eden berubah. Kejadian Kalau 9 kau ayat 5, menjelaskan 6 setelah hal air bah. demikian, Setelah air bah Bro, firman Tuhan apa? Tetap Rosi, jangan bunuh kalau kau manusia. menjelaskan Tiba-tiba hal datang. demikian, Tiba-tiba saya datang mau sosok pada mengatakan Musa. buat kau, Tiba-tiba pada datang sosok saat- kepada Musa. Aku pada adalah saat aku. orang-orang Farisi Keluar dari tanah Israel bertanya untuk kepada masuk ke tanah Yesus Mesir. ya, Gimana ini, Bang? pada ke saat tanah orang Kanaan. Farisi bertanya kepada Yesus, orang-orang Saduki, Jadi ya, begini. bahwa kami diperintahkan untuk menceraikan istri kami. Yesus mengatakan itu bukan karena perintah Allah, tapi karena ketegaran hatimu. Makanya Iya, saya harus tapi kan idenya dari menegaskan ini siapa? buat Idenya kau. dari Yahweh, Itu terkait Bang. Untuk perbandingan menceraikan yang kau istri itu dari sampaikan. Yahweh. Kau goblok Ngerti sekali Anda? kau. Dari Yahweh. Sejak Jangan kapan? diarang Tidak pribadi pernah. seperti itulah. Jangan ad hominem. Tidak pernah. Gak boleh, ya. gak boleh, gak boleh. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Perempuan goblok itu Kau abang. sembarang aja kau. Hajar terus Jangan. Harus bantah pakai data Kau teman-teman ini ya. sabar. Emang Sabar, perempuan saya ini tanya dulu. Bantah pakai data. Saya tanya bantah. dulu izin. Rosi, Aduh. imannya kau apa sih? Imannya kau Bang apa? Jerry, syukron. Teman-teman bantu tato layar teman-teman ya. Imannya kau apa? Posting ulang. Di-share teman-teman ya. Yesus Mbak berdiam Rosi ini dalam Kristen. damai, Dan tidak perempuan terhampiri. ini Yohanes membidak 17 ayat abangku, 3. hajar terus bang. Oke, balikin Hidup supaya- kekal ini Begitulah, Alam. adalah mengenal Alam. satu-satunya engkau, maksudnya Bapa Surgawi ya, sebagai satu-satunya Tuhan yang benar, dan engkau telah mengutus Yesus. Gak pernah tuh Begini Rosi ya. dikatakan ini gak ada kaitannya dengan Tuhan yang di Semak Duri. Anda Oke, tolong begini baca ya. Bang, Ulangan Bang ini 33 sesat ayat bang, perempuan ini 16. sesat bang. Oke, begini Rosi ya. Ketika Musa Kalian bertanya, gak Aja, berani Bang. kan mengakui kebenaran, kejujuran bahwa Yahweh adalah pelaku genocide. Eh, Jujur kau aja bidak. Bang. Eh, Kenapa sih takut perempuan mengakui bidak. kejujuran? Baca itu Yosua Emang itu goblok apa? kamu, Semuanya goblok isinya kamu, apa? perempuan bidak. Semua isinya Goblok. aksi Jawab dulu pembunuhan nih, Rosi. tujuh bangsa Saya Kanaan. jawab Anak-anak, si Rosi ibu-ibu, Yahweh ini nggak pandang bulu loh. Urus Loh, sih. kalau kita Urus. di zaman Saya modern jawab. nggak Nyamar ada jadi paham. manusia. Kalau namanya anak Gantian, waduh kok kayak pad. nggak boleh Rasi. dibunuh itu dalam Gantian dulu. hukum peperangan Gantian dulu, internasional, Bang. Tetapi lihat Yahweh tidak pandang bulu, sikat semuanya. Mau bayi kek, mau ibu-ibu kek. Nggak pandang bulu nih Yahweh. Silakan gantian. Ini Pak Jospen, silakan Pak Jospen. Silakan Jos, gantian. Kalau saya udah belajar dari si Baal kemarin ya. Kemarin bagus sekali dia punya narasi, bagus sekali. Sekarang saya nambahkan, gara-gara si Baal aku jadi pintar, betul. Sekarang saya mau bantai ini Ibu Rosi ini dengan argumentasi di Ibu Rosi. Dalam Lukas 2 ayat 22 dikatakan begini Ibu Rosi ya. Lukas 2 ayat 22. Setelah
dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ingat, Yesus diserahkan kepada Tuhannya Musa. Yesus diserahkan kepada Tuhannya Musa menurut hukum Taurat Musa. Jadi kalau Yesus diserahkan kepada hukum Tauratnya Musa dan Yahweh itu adalah iblis, berarti Yesus diserahkan kepada iblis dong. Itu dulu. Iya, memang Yesus pada waktunya kan menyerahkan darahnya kepada iblis. Iya. Oke, Memang Yesus menyerahkan baik. nyawanya menyerahkan darahnya kepada iblis kok. Oh, oke, baik. Kalau gitu, oke, saya setuju lah dulu di situ ya. Oke, saya setuju. Nah, Iya. kemudian ini terakhir. Ini kalau ini apa? Saya nggak bisa bantah ini. Sekarang dalam Enggak, pakai ini dan karena ada datanya memang Jos. Kalau kau ingin membunuhku, maka iblislah Iya. yang akan membunuhmu. Iya. Yang iblis yang akan menjadi bapakmu. Iya. Karena Iya. dia adalah pembunuh sejak semula kan gitu. Jadi Iya. Yesus kan betulnya juga Kak Rosi ini ya. Bentar yuk silakan. Ya. Nah, kemudian ini dalam Yohanes 5, ini argumentasi Sebal ini. Ini enak kali nih. Aku ketawa kemarin di bawah. Yohanes 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi Musa menulis tentang Yesus. Jadi kalau Musa adalah hambanya iblis, Yahweh adalah iblis, berarti Yesus pun berarti adalah hambanya iblis. Itu jawab dulu ini dari dua ayat tadi dan 3 ayat tadi Anda dalam tahu Lukas tadi. nggak apa yang ditulis? Anda tahu nggak kalau Yahweh mengutuk Yesus di Ulangan 21 ayat 22? Anda tahu nggak apa yang ditulis Yahweh tentang Yesus? Kalau bicara tentang pencipta langit dan bumi, iya, itu bicara tentang Yesus, benar. Tetapi Yahweh pun menulis tentang Yesus. Ulangan berapa Yaitu tadi? di Ulangan berapa 21 tadi? ayat Ulangan berapa tadi? 22, Yahweh mengutuki Yesus. Rosi, teman-teman saya sebentar saja lagi, waktu saya tidak cukup ya, karena saya ada tugas ya. Oke, Rosi, coba buka Yohanes 85 ayat 58. Sebentar ya teman-teman. Aku ada sebelum Abraham ada itu. Dibacakan dulu. Yohanes Oke. 8 ayat 58. Nggak masalah. Yohanes 8 ayat 58. Ya, dibuka dulu. Terakhir ya teman-teman, supaya saya mau turun lepas nih. Ya. Saya kerja. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu ya, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Oke. Ada kita masuk masalah kepada dengan kalimat perjanjian- itu, Bang? Oke. Jadi begini, maksud saya begini. Di dalam perjanjian lama, siapakah Yesus itu? Yesus di perjanjian lama adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Bukan pencipta yang saya tanyakan manusia. Bukan itu yang saya tanyakan. Di dalam perjanjian lama, Yesus di situ posisinya siapa di situ? Apakah iblis, YHWH, atau menurut Jangankan pikiranmu? sebelum Abraham, sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Bahkan di dalam Tahu kekekalan, di saya. dalam ontologisnya, Yesus ada di dalam pangkuan Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Yang kutanyakan dalam perjanjian lama, Hmm. Yesus itu siapa di situ? Pencipta langit dan bumi. Ya, Bukan itu Kejadian makanya. 1 ayat 1 dan seterusnya. Oke, yang kutanyakan di dalam Yesus, di dalam perjanjian lama itu siapakah dia? Bukan pencipta langit dan bumi ya. Yang ku minta, dia di situ posisinya Yesus itu di mana? Tuhannya Abraham. Dia posisinya masih di sorga, Bang. Belum menyatakan dirinya sesuai dengan Ibrani 9 ayat 26. Dia menyatakan Kan kita dirinya berbicara- baru pada zaman akhir. Jadi dari Kan kita berbicara dari bukan di Adam, sorga. sebentar Bang, dari Adam ya jatuh dalam dosa kan Adam sampai kedatangan Tuhan Yesus itu adalah masa atau periode di bawah kekuasaan iblis. Yesaya 60 ayat 2 berkata begini, bumi diliputi kegelapan. Jadi jelas ya, Bukan itu iblis yang saya adalah tanya, bukan itu kegelapan. yang saya tanya. Dia raja Ya. kegelapan.
Penguasa sejak Adam berdosa sampai Yesus datang adalah iblis. Makanya Ibrani 1 ayat 6 berkata apa? Ketika Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia, semua malaikat harus menyembah dia. Jadi jelas periode sebelum Yesus Sebentar ya. turun adalah kekuasaan Yohanes, para saya baca malaikat di dunia ini. Pemimpinnya Saya baca adalah ulang ya. iblis. Yohanes Kok 8. repot-repot banget, kok susah banget Yohanes ngerti 8 ayat ayat ini? 58 ya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu,